Tapi kalau dia memenuhi sunatullahnya, jihadnya benar, niatnya benar, terus dia melakukan sungguh-sungguh sampai belajar kalau ada masalah dan seterusnya, maka kehidupannya akan semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA bisa kembali membersamai Jamaah Manajemen Islam pada sore hari ini bersama dengan Ustadz Juli Murtado. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai amanah. Amanah adalah merupakan salah satu sifat Rasulullah yang sangat menonjol hingga beliau dijuluki dengan Al-Amin. Nah, bagaimanakah manajemen amanah tersebut? Sudah duduk bersama saya Ustadz Juli Murtado yang akan menjelaskannya kepada kita semua. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis taklim kajian manajemen, kajian Islam, agar supaya cahaya-cahaya ilmu bisa masuk di dalam relung hati kita, masuk dalam akal pikiran kita, sehingga akan mencerahkan dan akan menambah wawasan kita, ujungnya akan menambah kemampuan kita di dalam mengelola kehidupan kita. Karena semakin kita banyak, kiat-kiat banyak ilmu-ilmu, maka dalam kasus ini kita akan lebih mudah karena sudah kita imani, nggak ragu-ragu lagi, ya. Nah, pada kesempatan ini salah satu dari 4 karakter pokok pemimpin universal, yaitu Rasul. Kenapa dikatakan pemimpin universal? Karena dia mengajak manusia untuk hidup sukses di dunia, tembus di akhirat. Rentang waktunya nggak terbatas karena di akhirat itu kekal abadi, masuk kampung neraka atau surga. Nah, Rasul itu diberi misi suci untuk memberikan suatu jalan lurus, sehingga bagi siapa yang mengikutinya, dia akan bahagia, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak khawatir dan tidak pernah bersedih hati, sekaligus dia akan mendapat kehidupan hasanah dunia dan akhirat. Nah, pemimpin universal itu punya 4 karakter pokok: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik sudah kita bahas, manajemen jujur, the power of jujur. Dan sidik ini melandasi wong nek jejak gak lurus niate, pikirane, artinya, perilaku di lapangan, akhlak-akhlaknya dan sebagainya, maka bahaya. Kalau dia pinter ya akhirnya minteri, gitu loh. Bahaya. Kalau dia akhirnya pinter nipu ya nipu. Apalagi kalau dia munafik, seperti tadi kita di radio bicara tentang bahayanya munafik.
maka berantakan nilai-nilai yang dibangun dia kalau dia menjadi seorang pemimpin. Makin tinggi pemimpinnya, makin rusaklah yang dipimpin. Kalau dia tidak sidik, lawannya sidik itu adalah dusta, kadzab. Pondasi pokok dusta ini akan memudahkan dia menjadi seorang munafik. Nah, munafik itu serendah-rendahnya orang, sehingga nantinya akan diganjar masuk neraka paling dasar, intipe neraka. Nah, kalau semuanya itu benar, maka di dalam manajemen manapun, pikiran pertama itu berpikirlah dengan benar, gitu, ya. Niatilah dengan benar. Siti Hajar niate bener, aku ya wis dicone nang kene, panganan ya wis entek, susuku wis gak metu misalkan nggih. Asinya maksudnya yo dhek sana ke sini, walaupun di situ ya wis ngerti gak ono banyu, tapi diniati begitu, niatnya benar, langkahnya benar, sampai dongo sama Allah pada ketujuh itu. Kalau disimbolkan itu berkali-kali, akhirnya dia nggak dapat air, tapi dari anaknya justru nyumber air. Akhirnya terjadilah kilas balik, dia menjadi makmur karena orang yang datang ke situ merasa harus memberikan tali asih walaupun tidak diminta. Kenapa? Karena sumber itu sememoknya Ismail, sememoknya gitu. Menjadilah dia menjadi kehidupannya lebih baik. Tapi nek salah, diutak-utak serius banget, sampai serius. Pokoknya ini ada dendam aku, gitu kan? Dendam itu kan basicnya bukan sidik, kan? Wah, masa ini, pokoknya ada apa? Akhirnya, walaupun dendamnya kecapek, dia puas, tapi dalam konsep Islam dia gagal. Ini terjadi di anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil. Wih, masa dia kalah untuk bujuk sing welek, dia ngasih apa? Pengorbanan ya sakarepe dhewe. Nah, karena itu jadilah Habil memberikan yang terbaik dia. Bagi dia hidup mati itu urusan Allah. Tapi yang penting setelah itu bagaimana? Nah, hidup kita ini hanya 2 menit versi 50 tahun di sisi Allah, atau 3 jam saja. Jadi dekat sekali, ya. Kenapa itu menjadi hal yang penting? Karena ini perlu kita tanamkan terus. Waktu yang pendek begini kita isi piye? Kalau kita lalai kan nggak golek ilmu, hukum Allah, berarti kita ini tidak hendak dimudahkan jalan menuju kebaikan. Ya, seperti kalau begini tadi nih, walaupun bergelombang tapi menuju kualitas yang lebih baik kehidupan kita. Itu janji Allah lah itu. Saya sudah membuktikan banyak orang yang kita amati dan sebagainya, cerita-cerita orang yang memang dia menjadikan agamanya itu intisari, bukan sekedar aksesori, maka kehidupannya tidak akan baik. Pokoknya dia tetap usaha sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh begitu. Bukan berarti untuk mikir terus, tapi malah tidak karu-karuan, nggak kerja dan sebagainya, ya kacau itu. Tapi kalau dia memenuhi sunatullahnya, jihadnya benar, niatnya benar, terus dia melakukan sungguh-sungguh sampai belajar kalau ada masalah dan seterusnya, maka kehidupannya akan semakin baik. Itu janji Allah itu, ya, janji Allah itu. Dan janji Allah la tukhliful mi'ad. Nah, karena itu di dalam konteks ini
kajian manajemen amanah, the power of amanah. Kenapa? Kekuatan amanah. Orang yang amanah itu punya powerful yang tinggi, bisa mempengaruhi banyak hal kalau dia memang sudah dipercaya. Yaitu ilmu mengelola amanah sebagai upaya yang terbaik untuk menunaikan tugas suci yang diembannya di segala bidang kehidupan. Jadi amanah itu ada unsur harus kita sikapi sebagai tugas suci. Tugas suci, tugas mulia yang akan ditolong Allah, yang akan diridhoi Allah, yang akan membangun pahala-pahala kepada kita, yang akan membawa hidup kita sana dunia sana. Jadi tugas suci itu harus kita sambut dengan kehormatan. Misalkan kita punya orang tua ini yang punya orang tua yang sudah udut ya, Pak Tri ya, itu sambutlah itu sebagai amanah, sebagai anak tugas suci ya, memperhatikan, insya Allah itu suatu kehormatan, nilainya tinggi sekali. Pekerjaan itu tugas suci, wong kita memang lama nggak kepeksa, mana ada di sini yang terpaksa yang kerja gitu kan? Ya, dari Mbak Nelly kan juga nggak terpaksa kan? Oh, kerja di kono, ya, memang happy. apalagi ada ngalamat dan sebagainya. Berarti jatuhlah amanah itu. Kita sudah kawin ya, antah tukar gitu kan? Apa namanya? Akad nikah itu jatuhlah kita amanah itu. Allah memberikan kepada kita sebetulnya sudah jatuh. Kita sebagai hamba Allah. Di lain Quran kita oleh Allah diminta menjadi khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi. Jadi kita sudah diberi amanah itu. Maka kalau segala sesuatu di dunia ini yang gak beres, harusnya kita punya tanggung jawab untuk berperan memperbaiki itu sak mampunya kita. Anak tanggung jawab kita, istri tanggung jawab kita, dan seterusnya. Lingkungan kalau kita jadi RT ya tanggung jawab kita dan sebagainya. Mari kita sambut amanah yang jatuh kepada kita itu sebagai tugas suci, tugas mulia. Kalau kita mati di dalam proses bekerja menunaikan amanah, kita ini termasuk, saya mengkategorikan bisa dihukumi itu adalah syahid. Ya. Karena misi suci itu yang kita tunaikan. Macam kalau seorang ibu mau melahirkan kan tujuannya kan untuk keturunan itu. Nah, umpamanya ibunya meninggal umpamanya, ya, mudah-mudahan tidak gitu ya. Itu merupakan tugas suci. Maka andaikan memang kena nasib begitu, dia akan masuk syahid jannah. Nah, inilah yang kita inginkan, sehingga pada forum kali ini mari kita tetap yuk berubah, hijrah menjadi yang terbaik. Kalau hati-hati, kalau kita ini akan diperjalankan ke arah baik dan itu janji Allah, maka akan dipahamkan orang tersebut, alias orang tersebut akan rajin belajar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang benar, sehingga dia akan menjadi baik kehidupannya. Jadi kalau jenengan malas, Allah mengendaki jenengan malas, ya sakar-karpe. Karena Allah itu memang sudah memberikan kebebasan kepada manusia. Maka betul katanya Pak Yai itu, di dalam urusan orang yang sudah memilih kafir, itu nggak perlu dibatas-batasi. Soal karo-karo mau zina sehari peng 10, mau ombe sehari peng piro, kuarep mulah. Allah tidak akan memikirkan gitu. Tapi hukumnya kamu akan ikuti sunatullah. Nek mati ya kamu akan mati. Gak iso orang mau urip selama-lamanya dan sebagainya.
Nanti kalau udah mati kamu dihukum dan sebagainya, ya sudah, tidak bisa apa-apa seperti itu. Oke. Nah, karena itu mumpung kita masih hidup, saya nggak bosan-bosan untuk ngajar. Ayolah kita berkehidupan sukses neng dunia hasanah, di akhirat yo hasanah. Yang itu yang kita harapkan, seperti itu, ya. Maka sebelum kita ini dipanggil, di mana di situ sudah ujiannya di dunia sudah tutup, ayo kita betul-betul memperhatikan sejauh mana kualitas diri kita, ya. Nah, kita memasuki sedikit tentang pengertian amanah, ya. Jadi kalau amanah, nah, ya asalnya itu selalu ya di dalam makna Islam itu ada beberapa begitu. Di amanah ini arahnya ke mana al-amanah, ya, al-amnu yang artinya tenang, bebas dari rasa takut, mantep. Ya, bisa juga di dalam urusan aminah amanatan artinya jujur, dapat dipercaya. Sing belakang ini yang dapat dipercaya karena dia itu memang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lawannya dari amanah, khianat. Artinya tidak menepati amanah atau melanggar amanah yang diembannya. Melanggar itu banyak, memanfaatkan PDE jadi rojo, PDE jadi kepala bagian, terus dari sakar PDW, gak tahu gak ngasih amplop aku, gak tahu soleh dan sebagainya, repot kan seperti itu. Kalau dia jadi kepala begini dan sebagainya, nah itu namanya meletok dari amanah, ya. Jadi dia belenjani amanah yang diembannya. Itu namanya khianat, ya. Khianat itu lawannya amanah, dan itu khianat itu menjadi sumber kemunafikan seseorang. Maka hati-hati kalau orang itu biasanya dusta, ini ketok ini ketok ini, ternyata di ini enggak, hati-hati karena itu bersinergi dengan unsur khianat, ya. Nah, sehingga makna dari amanah ini kepercayaan yang diembankan kepada seseorang. Jadi ada unsur kepercayaan, ya. Orang itu dipercaya, kalau nggak dipercaya ya nggak dikasih, diemban kepada seorang untuk dapat ditunaikan dengan baik, benar, penuh rasa tanggung jawab dan tuntas. Jadi orang yang memberikan amanah atau Allah yang memberikan amanah atau diri kita yang memberi amanah kepada diri kita, ya, bisa. Aku pokoknya saya mulai saya kudu begini, mengamanahkan begitu, ya, itu bisa. Nah, unsurnya kalau nggak bisa dipercaya ya repot, ya. Aku titip ya nanti ya, mumpung nih tambah romo nih konadu di konco, delala de loro aku titip ya, amanah. Dia jawab nggih, jatuh amanah ini. Nah dia beleto, akhirnya gak di wahene kono diwene 1 bulan lali. Keburu dia sakit kan kacau Pak, itu nggak amanah. Nah itu namanya khianat. Nah ini ada unsurnya, harus penuh rasa tanggung jawab, tuntas, harus dalam kondisi baik dan benar sesuai dengan kepercayaan yang diembankan. Itu harus ditunaikan. Jatuh amanah harus ditunaikan. Maka orang disebut memiliki sifat amanah manakala dia jujur, dapat dipercaya untuk menunaikan tugas suci yang diembannya. Jadi seperti itu. Nah, kita beri dulu atau kita lanjut? Nah, coba ya. Nah, cerminan karakter amanah menjadi satu kesatuan. Jadi blegere wong sing amanah itu apa sih? Wong sing iso dipercaya sehingga dia diberikan suatu tugas suci oleh atasan, oleh negara, oleh apa, oleh Allah, oleh diri kita sendiri atau oleh teman kita dan sebagainya. Ya, mau kita misalkan ada orang begitu, Mas aku titip anakku ya, aku kebetulan ada perlu penting nggih, kata-kata nggih itu sudah jatuh amanah kita. Walaupun susah sekali, walaupun anaknya muatan, sudah itu kehormatan kita untuk mengandung amanah itu, ya. Jadi seperti itu. Maka blegernya itu
Dia itu punya jiwa sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, tanpa kenal lelah dalam berupaya menunaikan amanah yang diembannya dengan nilai penuh kejujuran, kebenaran, keikhlasan, sampai selesai tuntas amanahnya dan menghasilkan yang terbaik. Itu idealnya seperti itu. Nah, kalau Anda bekerja itu amanah enggak? Amanah. Jadi kalau dia nggak ada kasus seperti misalnya Pak Toto gitu ya, sudah selesai pensiun, ya amanah terhadap jabatannya dia selesai gitu. Tapi amanah dalam kehidupannya masih panjang, nggak pernah selesai sebelum kita dipanggil oleh Allah. Nah, ini suatu proses, jadi suatu proses. Maka mari kita jaga kepercayaan yang ada dalam diri kita. Ngomong benar dan sebagainya, ada proses itu ya, lagi berkembang apa-apa, sudahlah, mungkin ada tahapan-tahapan tertentu. Kita tetap konsisten. Sekali kita tidak konsisten, khianat, amanah itu langsung ambrol di dalam diri kita. Nah, dia dengan sepenuh hati berazam, niat, berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan jihad, bersabar, mencari ilmu kemanapun, bekerja keras, cerdas, berdoa, atau apapun dia lakukan agar bisa menunaikan amanah yang diembannya yang terbaik. Jadi nggak asal. Aku kadung diberi amanah keluarga, nggak asal. Aku harus mendidik dia, harus gini, harus ini, harus ini. Kalau dia punya masalah, ayo lah gini. Sudah ambil bojo begitu ada, harus begitu. Sampai mampu kita. Kadang kita lupa amanah itu sekedarnya lah gitu loh. Jangan, kita sama Allah juga gitu. Bagaimana sholat kita, bagaimana begitu. Ojo sekedarnya, kalau sekedarnya wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahu anfusahum, maka dia seakan-akan melupakan Allah. Padahal Allah akan melupakan dia kalau kita melupakan Allah. Saya kira dari sini monggo kita break, silakan. Nah, demikian kita telah belajar mengenai makna amanah itu apa, lawan dari kata amanah itu apa, dan juga bagaimana cerminan karakter sifat amanah. Kita akan memperdalam lagi lebih dalam mengenai amanah tersebut, tapi kita harus jeda dulu ya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya.
pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Siap. Di toko Kafa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafa Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Kembali lagi kita di dalam kajian kita mengenai kajian Islam dengan tema kita tentang amanah. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai makna amanah, lawan kata amanah, dan cerminan dari karakter amanah. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai manfaat amanah dan dalil-dalilnya. Silakan Ustaz. Mari kita lanjutkan. Jadi ada beberapa ya dan banyak, tapi kita hanya menganukan beberapa saja. Jadi qad aflahal mu'minun. Kenapa Allah itu di dalam hal-hal yang khusus, penting, bukan ditujukan kepada muslim, yang dia itu pokoknya sudah syahadat, tetapi kepada mukminun. Kalau dia sudah mengimani, sebab orang Islam KTP nggak ngimani, sholat saasale, lali lo gak popo atau apa, itu nanti dapat nasihat-nasihat begini gak ono gunane. Karena orang yang beriman itulah yang mudah hatinya sudah connect kepada Allah dan tuntunannya, ya. Salah satunya ini walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Jadi orang-orang yang beruntung versi Allah itu mutlak, nggih. Nek beruntung ya beruntung dirasakne ning donya ambek di akhirat. Ya, orang yang beruntung itu salah satunya nek jogo amanah-amanahnya yang dipikulnya dan janji-janjinya. Jadi kalau ada orang sehebat apapun jabatannya, dia tukang bucuk, ya curang, nggak megang amanah, ya itu di mata Allah buntung. Dan Allah itu yang sebenar-benarnya patut kita imani, menungso gampang, saiki ketoke sih bleger gitu, tapi begitu kayak Fir'aun, akhirnya dia dikutuk sana sini. Hitler juga gitu, nama yang jeleknya itu seumur-umur, belum nanti di akhirat. Nah, jadi mari kita lanjutkan lagi. Kalau di dalam hadis, tunaikan amanah pada orang-orang yang mempercayaimu. Kalau dalam pekerjaan, ya, dalam suami istri itu misahkon golidoh, perjanjian yang
agung antara suami istri, ya tunaikan. Sing wedok bagaimana menunaikannya, sing kakung juga gitu. Masing-masing menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau bekerja, ya bekerja itu bagaimana, di bagian apa, dan seterusnya. Tunaikan sebaik-baiknya. Tunaikan. Ojo dikongkon-kongkon, ojo terlalu bolak-balik dielek-elek. Itu menandakan dia setengah hati. Mendandakan setengah hati. Biasanya kalau begitu itu susah akhirnya dipercaya untuk berkembang. Begitu, ya wes begitu aja, rutinitas begitu aja. Padahal zaman semakin susah, semakin kompleks, gitu. Maka tunaikan. Kata-kata tunaikan itu penting. Tuntaskan tanggung jawabmu terhadap apa yang diembankan tugas suci pada kita, di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan, di apapun itu bentuknya. Maka ada orang direktur utama Bank Nasional, dulu awalnya lulusan SMA, melebu di perusahaan bank itu jadi cleaning service. Tapi dia buktikan cleaning service-nya itu kabeh ngelem, kecuali wong iri. Kabeh ngelem dek resi, bareng dicekel dek resi, disuruh jadi koordinator bagus, disuruh jadi bagian penagihan bagus, disuruh jadi sales bagus, disuruh jadi kepala cabang bagus. Akhirnya dia bisa jadi direktur utama. Dia sudah S2 begitu, sambil belajar sambil ini. Itu contoh nyata ya, contoh nyata. Nah, maka mari kita tunaikan amanah itu pada orang-orang yang mencari. Lah kenapa ujungnya terakhir janganlah berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Karena orang yang khianat kepada kita, mbok bales khianat ya padha wae. Mendingan kalau itu ya menghindar saja. Ya, kalau kita disuruh apa gitu kayak di Jepara dulu katanya ada denger, ayo sopir begitu terus kon golek nih nek nenggone malam minggu neng Semarang kon golek nih guling, ya, tanda kutip guling ya, nah, guling kenikmatan gitu. Gak gelem kowe tak pecat begitu, ya gelem gak nek kowe tak kongkon ngono, aku golekno guling ngene. Gendeng iki urusan be Allah, aku melok dosa ngono. Umpamane ngono ya. Nah aku ya ngono wani aku. Oh itu namanya begitu. Jadi kepada orang berkhianat mendingan kita menghindar. Jangan harus berkhianat. Woi aku tak tipu kowe nanti. Ben ajur padha ajure, jangan begitu. Tapi kepada orang yang memberikan amanah, yang mempercayai kita kredibilitasnya kita percaya ya anak-anak buah kita, tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu, Nah, lantas ciri-ciri orang munafik ada 3. Kalau bicara becuk tok aja, kalau berjanji ingkar tok. Nah, yang terakhir, kalau dipercaya jadi tugas ini dalam pekerjaan atau dalam apapun, diberi amanah, dia berkhianat, sakarepe dhewe, bisa nyolong, bisa ngentit dan sebagainya. Hati-hati, Wah, dia bagian melayani tapi wong sing melayani ke dia malah tambah di eker-ekeri dan sebagainya. Ya, pelayanan pemerintah begitu dapat gitu tumpuk banyak, nek gak ngasih amplop gak didisik nih dan sebagainya, itu mengkhianati. Itu namanya tidak beramanah. Itu ciri khas orang munafik, akan menjadi orang yang masuk di intipe neraka ya. Salah satu ayat lagi di surat An-Nahl ya ayyuhalladzina amanu la takunu wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi artinya, hei orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul. Juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu tahu
Artinya, ya wes aku memang sudah dengan bojoku, dhisik sudah akad nikah, dia tak ambil menjadi tanggung jawab saya. Misalnya saya laki-laki ya kepada istri gitu. Ya, istri tahu, kita tahu. Kita bekerja kan jenengan tahu toh, ya Pak Main ya misalnya sing mbok terima itu kan Pak Main tahu, dia tahu diterima kan gitu kan. Podo tahu nih. Nah, kalau podo tahu nih, ya jatuhlah amanah kepada kita. Maka jangan khianati. Hati-hati kalau Allah sudah begitu. Kalau melanggar kita jadi fasik. Kalau fasik pasti hukumnya dia masuk neraka. Di dunia dia akan susah. Karena orang-orang fasikin itu orang-orang yang pasti mendapat azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini digandeng. Maka amanah yang jatuh kepada kita di pekerjaan, di anu mungkin temen ya, Mas aku titip nang anu ya, kancamu yang tanggamu ana anu lho Pak, kebetulan kancaku ngene. Ya nggih, juga jatuhnya amanah. Terus apa? Titip apa wis aku tak pasrahne iki dan sebagainya ada pekerjaan. Mas aku nyuntulung karena ini sakit aku. Ya wis pokoke ngene dan sebagainya, jatuhlah amanah kalau kita menerima. Nek jeneng enggak menerima ya gak iso. Jadi seperti itu. Gak ada orang perkawinan kalau istrinya itu menolak terus wajib kudu manut bojone gitu. Gak boleh, harus tahu istrinya memang menerima sebagai bentuk akad nikah begitu. Nah, ini dikaitkan dengan Allah dan Rasul. Jadi menunaikan amanah itu berarti tidak mengkhianati Rasul dan tidak mengkhianati Allah. Kalau amanahnya itu benar. Kalau amanahnya, tolong bantu saya ya ngerampok bank Pak Toto. Oh ya, aku sanggup gitu. Nanti aku dapat 10%, ya. Iki mah bukan amanah iku, ya, amanah yang baik Pak Ridwan apa ini? Pak, aku dikasih amanah dipeseni ketua takmir mau nyilih kendaraan gitu kan, ya kan, kayak sering ngono ta. Ya wis, kowe ngomong Pak Main ngono. Jadi gitu ya. Itu sudah kewenangan Pak Main kayak gitu ya contohnya. Ayo bareng-bareng yuk nyapa kita ngangkut yang namanya dem-deman itu, kita nyilih dengan Pak Main ngomongnya nanti kita mau bantu ke wong tua gitu. Ternyata ngangkut botol bir-biran dem-deman ke tahun baru gitu. Konyol itu ya. Sekali lagi ini penting ya. Amanah dimanapun ya, di pekerjaan apa anak dan sebagainya. Serius lah, wong Islam itu sering gak serius, sering remehne padahal Allah sudah bolak-balik nek kowe ku nasullaha fa'angsahum angkusahum. Nek kowe ku nglalekne Allah, maka padha karo kowe nglalekne dirimu sendiri. Wis karep-karepe dhewe, dhek kehilangan kontrol. Jadi seperti itu, nggih. Ini nyambung dengan Allah dan Rasul. Maka amanah itu kalau benar ya, tugas suci ya, tugas suci. Jadi kalau anak saya itu kalau sudah disuruh tugas ke Papua, padahal ning kono risikono nembak kudu pakai perintah. Lah musuhe nek nembak sakarepe dhewe, dhek sedang ning gone warung ngene moro-moro ditembak dor ya matilah dia. Sedang kita kalau mau nembak kudu atas perintah atasan. Mereka si gerombolan apa itu GBK atau apa itu nembak sakarep-karepe, melok-melok mangan yuk, melok ngopi yuk gitu, leno tembak dor gitu. Terus dia belayu gitu. Repot bahayanya gitu. Tapi ya tugas suci negara ya wes lah. Muga-muga selamat lah. Kalau nggak selamat ya wallahu a'lam, dia akan menganggap itu tugas suci negara. Maka resiko itu menjadi sesuatu hal yang dikembalikan kepada Allah. Kalau orang begitu dan sebagainya, mudah-mudahan dia selamat ya alhamdulillah. Misalnya nggak selamat, dia menjadi syahid karena membela tugas negara. Jadi ono hubungane, maka amanah ini harus jenengan laksanakan sebagai tugas suci. Itu pahala
ya, untuk berkah, untuk kepercayaan yang lebih dan seterusnya. Bisa menjaga amanah berarti menjaga kepercayaan, ya. Kalau belum tahu, loh, kemarin di dalam meeting Pak Toto mau dijadikan apa misalnya gitu, aku gak dikasih tahu, belum jatuh amanah. Si bagian meeting itu sopo mau sama Pak RT ya harus ngasih tahu, kemarin diamanahin itu gelem gak terima, bismillah lah. Itu sudah sesuatu panggilan tugas sosial seperti itu, Pak. Jatuhlah amanah. Nah, kalau tugas suci, dalam tugas suci kita sampai misalkan tadi itu meninggal, katanya Rasul, itu termasuk syahid. Karena tugas suci gandeng sampai Rasul sampai Allah. Jadi seperti itu, namanya bi al-ahzab ini, Nah, ketahuan nanti kita langsung ininya. Ya, sesungguhnya kami telah mengumumkan amanat di langit, bumi, gunung dan sebagainya. Mereka enggan, berat memikul amanah itu. Mereka khawatir mengkhianatinya. Tapi dipikullah amanat itu pada manusia. Wes tuku sana, bumi itu wedai dan sebagainya. Zaman dhisik sapa sing buka hutan 10 hektar ya pek-peken dhewe dan sebagainya. Sekarang kalau kita sudah tuku dan sebagainya, padahal itu dari Allah semua itu. Tanah-tanah ini dan sebagainya dari Allah kabeh. Tapi kan merasa tekku gitu kan. Waduh, jabatan aja kita beli dan sebagainya. Mau jadi DPR yang entokne miliatan dan sebagainya kan gitu kan. Nah, menungso itu dasare ragus. Maka oleh Allah disinggung, ya, bahwa innahu kana zaluman jahula. Menungso itu zalim, amat bodoh, rakuse setengah mati. Dunia ini diambil oleh manusia, sedangkan yang lain nggak mau ambil karena merasa khawatir mengkhianatinya. Jadi urusan amanah itu penting, jangan sampai kita nganggep remeh. Pak Dwi walaupun tayu, waduh itu ya. Saiki duwe anak di sini, anak ning kono, jatuh amanah ya wis piye gitu ya. Tapi terus jangan sampai nanti kita tidak berkeadilan, ya. Pekerjaan harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, keluarga juga harus diurus sebaik-baiknya. Jadi seperti itu, ya. Itu amanah, semuanya bisa diatur. Punya akal kita, pandai mengatur, harus seperti itu. Maka kalau kita lihat manfaatnya, kekuatan jiwa amanah itu sangat besar, ya. Ini penting ini hasil renungan dan hasil dari dialog apa-apa, dari pembuktian di lapangan, ya. Pertama, kredibilitas orang yang amanah akan tinggi, dapat dipercaya. Biasanya nang dindi dijak, dadi orang ngono, dadi ngono, akhirnya kakean dhek emoh. Karena apa? Lho zaman saiki wong sing diandalkan piye bagaimana? Nah, ya, jadi seperti itu. Nama baiknya akan semakin meningkat pesat. Ya, kalau dia meninggal, insya Allah nama baiknya sampai dunia kiamat masih tumbuh menjadi baik. Misalnya kayak Hamka dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kayak Rasulullah, kayak Umar dan sebagainya. Dia selalu berupaya mencari ilmu yang terbaik. Berarti dia tambah pinter karena berupaya menunaikan amanah yang terbaik dan tuntas. Dalam rangka menunaikan amanah, misalnya dalam pekerjaan, di rumah tangga, piye carane iki yo, anakku kok mbeling yo, pokoke piye, golek ilmune lagi kesana kesini dan sebagainya. Maka dia tambah pinter, tambah amanah, dan hasilnya akan semakin baik. Bisa merasa hatinya tenang, bahagia, tidak merasa takut, tidak merasa sedih hati, karena amanah itu bagian dari tugas suci yang mulia, yang diembannya, yang wajib kita menunaikannya dan dapat pahala dan akan ditolong oleh Allah. Kemudian dimudahkan meraih kesuksesan, keberuntungan di berbagai bidang kehidupan. Orang kalau sudah dipercaya di mana-mana, orang akan mudah. Maka bank itu kalau zaman sekarang itu orang gak dipercaya walaupun agunannya segede gunung, dia nggak gelem ngasih kredit, gitu ya. Orangnya percaya enggak, percuma dari mumet kita gitu lah. Jadi seperti itu. Nah, dimudahkan memecahkan masalah-masalah sulit.
ini menyangkut tanggung jawab saya kok sulit ya. Ya Allah, ini amanah ya Allah. Berilah kesempatan ini. Tak tahu ada teman lagi, konsultasi ya ke sana. Sana akhirnya mudah dan sebagainya. Masalah-masalah sulit menyangkut amanah. Kalau dia orang yang beramanah, ingin menunaikan, maka akan dimudahkan dalam memecahkan masalah. Bu golek ilmu nih, bu ketemu sopo dan sebagainya, konsultasi dan sebagainya. Ya, jadi begitu. Jadi bersilaturahim sana sini, ojo dindek dewe, muntel di dalam diri kita, akhirnya amanah nggak bisa kita tunaikan dengan baik. Ya, nah, mendapat kekuatan semangat luar biasa dalam rangka menunaikan amanah. Karena itu misi suci, tugas suci, misi suci, tugas suci, misi suci. Jadi seperti itu. Ini sesuatu yang suci, maka dia akan sungguh-sungguh. Kebentur itu dia akan cari-cari lagi, kebentur cari-cari lagi. Karena saya pengen menyusahkan anak saya pengen membuat keluarga saya baik, saya pengen membuat umat gitu baik, dan seterusnya. Saya pengen keluarga kita ini begitu, saya pengen usaha kita ini bisa benar dan sebagainya, bisa berkembang dan seterusnya. Jadi semangatnya luar biasa bagi orang yang amanah itu. Sambil menyuburkan, membuka pintu-pintu keimanan, keikhlasan, keilmuan, kejujuran, amal soleh, ala karya, kesabaran, keihsanan. Artinya membuka pintu-pintu tuntunan Islam itu masuk dengan mudah ke dalam diri kita untuk kita pahami dan kita imani. Padahal semua jalan yang lurus itu akan membawa kenikmatan, gitu, kemudahan, mendapat sukses, beruntung, hasanah dunia, hasanah akhirat. Jadi betapa dahsyatnya amanah itu, tugas suci. Kalau toh meninggal pada saat begitu, dia akan dihukumi oleh Allah syahid. Ya, asalkan jangan dikhianati. Sana nagih gitu kan, wih, iki turah duitnya 10 juta deh ngasih 11 juta, biar enak ya. Ngomong aja 10 juta ya, sing 1 juta iya gampang aja, nanti kita bagi-bagi gitu ya. Sanu gurung tekan kono wis ngomong 10 juta lagi metu untul lihat di telepon misalnya gitu ya. Sorry ya, aku dia mau kelebihan 11 juta, sorry ya, kembalikan. Hah? Udah ngomong 10 juta ya Pak Main kan? Gitu. Nggak taunya ono neng mobile konangan ya. Karena masalah ketidakjujuran, masalah orang khianat, masalah orang munafik, pengalaman saya itu susah dibina karena dia termasuk kelompok yang sesat. Rumosannya bener itu. Maka kalau dibina beberapa kali enggak, buang aja itu. Pak Main, ya, Pak Hasan, ya, yang bertanggung jawab. Pak Sopo, di Rizki deh. Hah? Rizki enggak ikut di luar ya. Jadi seperti itu. Ya. Sudah ada wewenang seperti itu. Karena apa? Susah membina itu. Dibina 1000 kali, jenengan ditipu 1000 kali. Karena dia sudah masuk golongan yang sesat. Uangnya dibina, dikandani wis rumoso aku bener kok, kowe yang salah, cerewet itu. Nanti Pak Main diarani Pak Main cerewet dan sebagainya. Enggak. Lepaskan aja. Wong kita ini satu tim. Kalau enggak dilepas akhirnya nular. Iya toh? Nah, jadi itu yang kita lihat. Nah, kiat-kiat untuk kita menjadi amanah, maka paling tidak ada 7 yang di sini kita sampaikan. 1, kita harus nganggap amanah itu tugas suci, tugas mulia, ya, nyambung dengan tanggung jawab tuntunan Allah. Wajib menunaikan amanah itu. Itu hukum Allah, itu bukan hanya hukum manusia. Tugas suci kalau kita emban sepenuh hati sebaik mungkin, kualitas kita akan semakin dapat pahala. Nomor 1. Nomor 2, karena itu tugas suci, yo ikhlaso. Ojo mbok campuri dengan yang lain, riya dan sebagainya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang ketiga, golek ilmu apapun yang membuat nanti amanah kita itu bisa yang terbaik. Ya, golek ilmu apa lagi diskusi ini. Kalau dulu pernah saya itu bilang, Pak, maaf ya, saya ngasih training gitu, ada manajer itu baru produksi dipindahin gudang. Pak saya, maaf Pak, saya
Ada teleponnya, Bapak enggak, saya mau tanya-tanya, maklum Pak, saya baru dipromosikan dari asisten manajer produksi menjadi manajer di gudang. Loh, aku nggak ngerti gudang ya Pak, nanti saya tanya-tanya kita. Berarti dia memang berniat untuk baik. Biasanya dia sukses gitu biasanya. Karena dia punya kemauan untuk cari ilmu ben sukses amanahnya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita harus sungguh-sungguh di dalam menunaikan amanah tersebut. Sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya kita harus punya ilmu ihsan dan sabar. Karena hambatan untuk menunaikan amanah itu tidak mudah, gitu loh. Tidak iso kita ini langsung pinter banget, nggak iso. Kita perlu sabar, sungguh-sungguh sabar. Kita memberikan yang terbaik, mencari yang terbaik, berikan yang terbaik, saat itu yang terbaik, apa dan sebagainya, berdiskusi dan sebagainya sehingga menjadi suatu yang hasilnya baik. Kemudian pancing kekuatan Allah dengan doa. Selalu, ya Allah, ini amanah yang baik ini, saya ke Kediri amanah ini kan memang untuk menunaikan ini, berikanlah kemudahan ya Allah, berikan kemudahan dan seterusnya gitu ya. Saya ke sana, saya ke sini, saya lagi kunjungan dan sebagainya, berilah kemudahan. Jadikan doa itu kekuatan senjata orang muslim untuk dimudahkan Allah. Terus yang terakhir harus pakai ilmu manajemen, plan, do, check, action, rencana no sing apik, laksanakan sing apik, sing bener sungguh-sungguh, ceken Pak Main ya, ceken Pak Rusi misalnya gitu ya, ceken hasilnya piye, kurang baik ya kita harus evaluasi, lakukan perbaikan sehingga secara gradual akhirnya kualitas amanah kita bisa kita tunaikan dengan baik. Saya kira cukup, monggo. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar secara panjang lebar penjelasan mengenai amanah. Dan selanjutnya adalah segmen tanya jawab. Nah, silakan buat jamaah manajemen Islam yang mau bertanya mengenai manajemen amanah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan terkait amanah itu, adakah suatu hal yang bisa menggugurkan amanah tersebut? Misalkan suatu saat kita mendapat amanah dari seseorang, belum sempat atau belum tuntas kita menyelesaikan amanah tersebut, tapi kita keburu meninggal dunia, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Satu dulu, ya. Amanah itu hukum Islamnya tunaikan secara sungguh-sungguh sak mampu kita. Ada batasannya sak mampu kita. Kebetulan delalah kita ini ya mudah-mudahan tidak, misalkan ada seseorang gitu ya, delalah baru dikasih amanah begitu, terus dia itu naik pesawat, nggawa duitnya dulure juga, delalah pesawatnya meledak misalnya gitu ya, dia mati, ya gugurlah itu, gitu ya. Karena itu bukan kemauan kita, itu menyangkut takdir. Bisa aja nggak mampu, kalau kita kecelakaan terus buta kafe dan sebagainya, terus apa ya, terus kita nggak ini. Tetapi bagi saudara-saudaranya yang tahu itu, coba harus berkomunikasi kepada pemberi amanah biar tidak terjadi fitnah, gitu loh. Baik, masku waktu itu saya dengar kok dapat amanah dari jenengan untuk nyampaikan ke sana. Adalah ya Allah, setelah takdirnya itu gitu ya kan. Jadi bagaimana sebaiknya? Ya sudahlah, selesai itu, karena memang bukan niatnya dia, gitu loh. Semampunya, dan kalau itu takdirnya memang menghendaki lain, ya sudah. Maka kalau dengar ya di dalam beberapa tafsir, kalau misalkan nyuwun sewu wong tuanya utang, nah utang tuh amanahnya dikembalikan dah, tanggung jawabnya dikembalikan, apalagi dia siap untuk mengembalikan, apalagi janji-janji kan gitu ya. Nah kalau sudah orang tuanya begitu, ya anaknya ojo golek waris sangka wong tua sing enak toh, nggih. Nek warisane gak enak,
apa misalkan utang ya serta merta ojo lali duduk utangku ya. Juga Pak Main itu ada supplier ya toh, supplier tempe ya, dia meninggal, anaknya mau ada ya gitu ya, anaknya mau wah sing utang duduk aku. Sebetulnya hutang orang tua itu harus menjadi warisan anak-anaknya atau ahli warisnya ya. Termasuk bondo gitu. Ojo sing dipikir mung bondo tok, wih bondo waris itu kan. Nah, bareng utang belayu kabeh kan gitu. Gak boleh. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya piye. Kadang-kadang udah nggak tahu kan gitu kan. Itu bukan salahnya. Tapi ojo sampai pura-pura tidak tahu. Aku kan nanti digandani bapak, padahal ya harus ngerti. Sing dhek ngomong ngono kan gitu kan. Nah gitu, pura-pura nggak tahu ya. Karena kalau orang tua itu masih punya hutang, itu nyerimpeti pada saat dia di alam kubur nanti. Begitu ya. Maka pada waktu ada acara pemakaman, wah aku juga jadi RW sih, masih kon dadi ngono aja. Wah alasannya sesepuh keranggan atau apa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada yang memang berkenan mengikhlaskan, alhamdulillah, moga-moga itu pahala besar sekali. Orang yang mengikhlaskan kepada orang meninggal, pahalanya itu tokcar itu. Bisa pengennya 700, karena biasanya ya kudu ikhlas gitu ya. Nggak mungkin ada nggak ikhlas begitu. Nek nggak ikhlas ya mesti gak ikhlas nih gitu. Nah, tapi kalau saat itu begitu oke, selesai gitu apa gitu, ya nanti kita tanggung jawab, kita dianggap selesai, udah budal gitu aja. Perkara nanti ya nggak ada duit pak anak-anak kocok anak-anak ukam dulur-dulur mono dicicil begitu, gak apa-apa. Tapi itu tanggung jawab. Jangan sampai nek warisan berupa bondo rebutan, nek iso jontok-jontokan, tapi nek berupa warisan utang dong hilang kabeh. Ojo lho ya. Jenengan ahli waris gitu ya. Jadi gitu. Ojo sing enak-enak tok. Eling gak enak-enak ya wis gitu ya. Jadi itu hukumnya. Monggo, ada lagi pertanyaan terakhir. Ya, Hah? dari Pak Toto, monggo Pak Toto. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan amanah kita Pak. Pada saat orang itu masih hidup, memberikan amanah pada kita, tapi kita belum bisa membalas amanah itu, tapi sudah meninggal Pak. Terus kemudian amanah ini kita selesaikan dengan sedekah, tapi atas nama dia Pak. Nah ini hukumnya gimana Pak? Apakah kita harus menyelesaikan amanah itu atau masih tetap untuk bersedekah atas nama dari beliau yang sudah meninggal? Nah, itu aja. sekarang pertanyaannya, amanahnya itu berupa apa? Berupa uang Pak. Hutang. Iya, betul. Nah, kalau hutang sebaiknya diselesaikan dengan pihak. Sudah tidak ada sudah tidak ada ahli warisnya. Jadi dia sudah meninggal dua-duanya. Dua-duanya anaknya ya gak ono blas. Nggak punya. Dulure ya gak ono blas. Dulurnya ada Pak, dulurnya. Ah. Dulurnya ada adik dan kakak. Adik dan kakaknya juga sudah meninggal. Oh gitu. Pokoknya kalau dari jalur waris itu masih ada. Sebab di Indonesia ini kan waris gampang aja, biasanya ceploknya ke anak gitu. Padahal Punya anak lain. kalau anak itu nggak ada dan nggak ada sama kali, bapak wis meninggal semua, itu sebetulnya ke saudara begitu. Ya, karena itu berupa hutang kan kita harus hormat sama wong tua, harus diselesaikan. Kalau memang sama sekali nggak ada, ya sudah, dengan saksi siapa ya, orang apa KUA atau apa gitu, monggo. Dulu orang tua semua ahli warisnya sudah nggak ada juga mereka. Kalau zaman biyen, maka ini semacam disedahkan atau wakaf, silahkan nanti gitu. Itu lebih baik dan itu merupakan bagian dari anak-anak yang soleh, yang baik gitu. Walaupun itu sing tanggung jawab orang tua, tapi orang untuk menghormati realisasi, menghormati orang tua itu begitu. Perkara nanti duitnya akeh terus nggak mampu, model cicil atau model apa dirembuk begitu, itu nanti akan membuat ya insya Allah keluarga itu bisa menjadi keluarga yang oleh Allah itu dilindungi oleh Allah.
Jadi begitu. Tapi nek wis kabeh ya. Kalau memang masih ada anak-anak ditelusuri aja. Memang itu ndak mudah orang begitu. Biasanya kalau udah gitu itu mendingan wis do lalen-lalenan kabeh itu. Tapi kalau eling itu yang lebih baik karena tidak pernah baik, perbuatan baik itu akan menimbulkan dampak yang jelek. Perbuatan baik akan dapat baik pula. Dan dapatnya baik, Allah itu pakai aturan akan diganjar lebih baik lagi. Kalau ceritanya Allah itu cetil, baik satu diganjari mung siji. Baik satu nek ikhlas nek tenanan kesungguhannya luar biasa bisa dibalas 700 kali. Oke, ada lagi? Kalau sudah cukup, monggo. Sudah kita akhiri karena sudah 2 pertanyaan. Monggo silakan Bu Nelly. Baik, makasih alhamdulillahirobbilalamin. Pemirsa Lingkar TV, kita sudah mengikuti kajian manajemen Islam ini dari awal sampai akhir. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian manajemen Islam ini secara utuh dari awal hingga akhir. Mari kita amalkan ilmu yang kita dapat pada sore hari ini agar Allah semakin ridho kepada kita. Ikuti terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV bersama dengan Ustadz Juli Murtado. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.